Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Tema firman Tuhan kita pada hari ini adalah memprioritaskan Tuhan. Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang lebih memprioritaskan kekayaannya dan pekerjaannya, sehingga seringkali membuatnya lupa bersyukur kepada Tuhan. Hari ini kita mendapatkan pembelajaran yang sangat luar biasa yang diberikan oleh Tuhan Yesus sendiri kepada kita, yaitu pembelajaran agar supaya kita menjadikan Tuhan sebagai prioritas dalam kehidupan kita. Karena ketika kita memprioritaskan Tuhan, maka kita tidak perlu khawatir dan bimbang dalam menghadapi hari esok. Dari ayat bacaan hari ini, kita belajar beberapa hal penting yang dapat dijadikan sebagai penuntun kehidupan setiap hari, agar kita sungguh-sungguh menjadikan hubungan dengan Tuhan sebagai suatu prioritas. Yang pertama, mencari Tuhan adalah sumber berkat. Matius 6 ayat 33 diawali dengan kata carilah. Ketika kita mendengar kata carilah, maka di situ diperlukan suatu usaha supaya dapat memperoleh atau mendapatkan apa yang akan kita cari. Kata mencari menunjuk kepada suatu usaha yang dilakukan dengan sungguh-sungguh sampai mendapatkan sesuatu. Artinya, di sini kita diajak untuk lebih dulu mencari Tuhan dan menempatkan Yesus sebagai yang terutama dalam kehidupan kita. Kita perlu membangun hubungan lebih dekat kepada Tuhan dan lebih dulu mengejar perkara-perkara rohani daripada perkara-perkara dunia ini. Janji Tuhan kepada setiap orang percaya yang mendahulukan kerajaan Allah dan kebenarannya akan dipeliharanya. Dan inilah janji Tuhan. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Di dalam Ibrani 13 ayat 5b. Jadi, seberat apapun persoalan hidup kita, Tuhan tetap ada di pihak kita. Kedua, janji Tuhan itu nyata dalam hidup orang percaya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan sendiri berjanji kepada kita bahwa jika hidup kita mengutamakan Tuhan, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada kita. Maksudnya ialah Dia akan memenuhi segala kebutuhan orang-orang yang mengutamakan kerajaan Allah dan kebenarannya. Kata semuanya itu dalam ayat ini bukan berarti harta kekayaan. Jika kita mengatakan bahwa dengan memprioritaskan Tuhan, kita akan mendapatkan kekayaan yang melimpah, mendapatkan emas, mobil mewah, rumah mewah, itu adalah suatu pendapat yang salah. Namun, maksud dari ayat ini ialah bahwa Allah akan memenuhi segala kebutuhan pokok kita. Makanan, minuman, pakaian, dan semua apa yang kita perlukan, Tuhan akan cukupkan. Jadi, kita tidak perlu khawatir dan bimbang sebab Allah kita yang luar biasa akan menambahkan semuanya itu asal kita mengandalkan dan mengutamakannya dalam setiap kehidupan kita. Yang berbahagia adalah kita yang mendahulukan kerajaan Allah. Dan jika kita ingin menempatkan Tuhan Yesus menjadi pusat dalam hidup kita,
maka kita harus mencari kerajaan-Nya setiap hari. Mencari kerajaan Allah berarti kita menempatkan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kita dan menjadikan Dia sebagai prioritas yang utama, yaitu Tuhan dan kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Segala pujian dan hormat hanya bagi-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur jika di pagi hari yang indah ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Pagi ini Tuhan mengingatkan agar kami memprioritaskan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kami. Ajarlah kami ya Tuhan, pimpinlah kami, dan jadikanlah kami anak-anak yang mengutamakan Tuhan dalam melakukan kebenaran firman-Mu, sehingga kami benar-benar menjadi pelaku-pelaku dari kebenaran firman-Mu dan bukan hanya menjadi pendengar saja. Terima kasih Bapa atas semua cinta kasih-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Maju terus dalam tuntunan Tuhan, tetap semangat. Sampai jumpa esok hari dalam penuntun kehidupan setiap hari, dan Tuhan Yesus memberkati.